akan menyampaikan tentang apa itu kanker terutama ya, kemudian bagaimana kita mencegah ya, menyadari, dan bagaimana kita melakukan diagnostik ya, dan tentunya yang namanya pencegahan ini holistik ya, tidak hanya dengan saya tadi meminum suplemen gitu, tidak ya. Nanti kita ikuti dengan sedikit mengantuk nggak apa-apa, tapi santai saja ya, santai saja ya. Jadi kita mencoba memahami dulu bagaimana konsep tentang penyakit ya. Mengapa kita bisa sakit? Itu dipengaruhi oleh banyak faktor ya. Dan saat ini ada konsep yang menghubungkan antara beberapa faktor terbesar yang mempengaruhi kesehatan manusia, yaitu terutama adalah keterkaitan antara usus dengan otak ya, kemudian juga tentang keterkaitan kesehatan kita ini dengan mikrobiota yang ada di dalam tubuh kita. Nah, jadi tubuh kita ini ternyata bukan hanya dibentuk oleh sel tubuh kita sendiri ya, akan tetapi di sana juga ada ekosistem yang besar yang jumlahnya melebihi sel tubuh kita sendiri, dan susunan gen mereka itu membentuk satu susunan gen yang bila disatukan itu disebut yang namanya mikrobiom gitu ya. Itu jumlahnya 150 kali lebih banyak dibandingkan gen-gen kita sendiri ya, dibandingkan seluruh gen kita, gennya mereka itu lebih banyak dari gen kita sendiri. Nah, maka sekarang ini ada garis-garis yang menghubungkan antara mikrobiota dengan usus terutama, karena ekosistem yang paling besar adalah pada usus ya. Lalu juga dengan otak kita. Jadi mengapa penanganannya nanti tidak hanya yang meliputi menyehatkan usus begitu ya, tapi juga menyehatkan otak kita, karena neurogenesis, perilaku kita, stres itu akan mempengaruhi kesehatan kita. Nah, kemudian di sini ya, bagaimana banyak faktor yang lain mempengaruhi mikrobiota kita ya. Ini harus kita perhatikan juga. Di sini ada gen kita ya, lingkungan kita, diet kita, lifestyle kita, kemudian hormon ya, paparan zat karena industrialisasi ya, jadi karena polusi ya, polusi udara, polusi air ya, kemudian polusi cahaya, bahkan ya kalau malam hari itu banyak cahaya yang masuk ke dalam mata kita tentu akan mempengaruhi siklus dari sel dan juga circadian ritme ya dalam tubuh kita yang mempengaruhi kerentanan kita terhadap kanker. Nah, bakteri-bakteri, kemudian virus ya, jamur itu menghuni banyak sekali di organ tubuh kita yang bahkan tadinya dianggap steril ya. Misalnya di paru-paru dulu dianggap sebagai steril ya. Lalu di mana lagi? Di kulit ya. Jadi kulit, maka nanti dalam pencegahan kanker juga kita harus perhatikan apa yang terpapar pada kulit kita ya, terutama kalau wanita ya kanker payudara ya biasanya ya. Jadi perlu kita perhatikan, harus menggunakan sesuatu yang menjaga keseimbangan ekosistem mikrobiom ini ya, karena ternyata peranannya nanti banyak sekali akan kita pelajari ya. Kemudian kenapa mikrobiom ini mempunyai peranan ya dalam menjaga kesehatan, dan keseimbangannya akan mempengaruhi kesehatan kita dan bisa menimbulkan banyak sekali penyakit ini ya. Jadi kalau terjadi ketidakseimbangan dari mikrobiom ya, terjadi yang namanya disbiosis, maka akan banyak sekali terjadi penyakit. Nah, terutama di sini kita lihat adalah kanker ya. Walaupun kanker ini belum semuanya diketahui berhubungan dengan gangguan disbiosis, tapi sebagian besar yang sudah diketahui sekarang seperti colorectal cancer itu terkait dengan disbiosis ya. Di mana ada bakteri-bakteri core di sini ya, bakteri inti yang membentuk ekosistem kita ya. Kita perhatikan di sini ada Lactobacillus ya, kemudian ada Bifidobacterium ya, ini ya, di mana keduanya mempunyai peran penting dalam menjaga sel-sel kita ya, dalam perbaikan sel dan juga
penuaan sel ya yang menyebabkan kerentanan kita terhadap penyakit. Nah, lalu apa itu tumor dan kanker? Ya, orang awam biasa menyebut tumor itu kalau yang jinak tumor, yang ganas itu kanker. Ya, kalau bahasa ilmiahnya sebetulnya bukan tumor ya. Tumor itu sebetulnya artinya adalah semua benjolan, ya benjolan entah itu kanker atau bukan, ya kalau secara ilmiahnya. Nah, sedangkan secara awam ya tumor itu dianggap jinak begitu ya, dianggap sebagai sel yang tumbuh tidak normal ya, tapi dia bisa bersifat jinak atau ganas ya. Nah, yang ganas sering disebut kanker ya. Kanker ini adalah istilah untuk penyakit yang dia pertumbuhannya itu tidak bisa dikontrol itu kita. Jadi dia tidak normal, tidak bisa dikendalikan ya. Kalau sel biasa yang tumbuh normal, dia akan mengalami kematian ya secara alami kalau dia sudah umurnya. Nah, kalau kanker ini tidak ya. Misalnya sel darah merah. Sel darah merah itu setiap 120 hari dia harus mati gitu ya. Nah, pada kondisi orang yang kena kanker sel darah merah ini lebih dari 120 hari usianya ya. Jadi bahkan dikatakan immortal ya karena dia mampu mencegah penuaan, mampu mencegah kematian ya. Nah, kanker ini kalau kita biarkan dia bisa menyebar ke jaringan sekitarnya ya. Bahkan ke jaringan yang lebih jauh ya. Bisa ke misalnya kalau sumbernya di payudara seringnya ke tulang ya, kemudian ke paru-paru ya. Kemudian kalau yang laki-laki prostat biasanya juga menyebarnya ke tulang, ke paru-paru, ke otak ya. Nah, bagaimana bisa terjadi pertumbuhan kanker ya? Jadi secara skematik ya, secara skematik kita bisa melihat di sini bahwa kerusakan kanker terutama terjadi karena apa? Kerusakan DNA ya. Kerusakan DNA yang dia prosesnya itu bisa panjang ya, bisa jadi sebetulnya sudah terjadi pada saat kita masih berupa janin di dalam rahim ibu kita. Nah, di sini perubahannya tidak selalu langsung menjadi kanker ya. Jadi mungkin awalnya terjadi mutasi gen ya, lalu ada faktor dari luar ya. Misalnya seorang anak itu sebetulnya dia sudah mewarisi gen dari orang tuanya yang menjadikan dia mengalami bakat untuk terjadinya kanker lebih besar gitu ya. Lalu setelah lahir ternyata misalnya dia mendapatkan paparan-paparan zat-zat karsinogenik atau mutasi-mutasi yang lain karena paparan dari zat-zat mutagenik ya, atau dia mengalami paparan misalnya virus ya, bakteri tertentu yang memicu mutasi misalnya, maka proses ini akan berlanjut ya. Jadi kanker itu bersifat multi step ya, multi step. Jadi dari mutasi yang pertama sampai mutasi-mutasi berikutnya. Bila sudah lebih dari 4 mutasi, terutama menyerang 4 jenis gen ya, gen kita itu ada 4 macam ya. Gen yang mengatur pertumbuhan, gen yang mengatur perbaikan sel ya, kemudian gen yang menekan pertumbuhan tumor ya, gen yang memicu perbaikan sel. Nah, kalau semua gen itu rusak gitu ya, terjadi kerusakan DNA karena kita tiap hari mungkin terpapar sinar matahari, kemudian gelombang radiasi, makanan kita tidak sehat misalnya ya, maka kerusakan DNA ini tidak bisa diperbaiki. Dan bila itu dibiarkan, maka bisa terjadi pertumbuhan kanker. Nah, lalu apa itu DNA? Ya, jadi DNA itu berlokasi di dalam inti sel, ya, pada hampir semua jenis sel yang ada dalam tubuh manusia, berupa molekul raksasa yang terdapat dalam nukleus, di mana dikenal sebagai gen. Ya, secara fungsionalnya dikenal sebagai gen. Nah, gen ini seperti cetak biru, ya, seperti blueprint dari protein-protein kita, di mana dia akan merupakan cetakan untuk mencetak protein gitu ya. Nah, dari situ terbentuk proteinnya kan akhirnya digunakan untuk semua sistem tubuh kita ya. Nah, kalau DNA ini rusak, maka apa yang akan terjadi? Tadi akan terjadi kerusakan yang menumpuk yang memicu terjadinya kanker. Nah, kanker ini sebetulnya kalau misalnya sistem imun kita baik ya, tidak akan bisa tumbuh ya, karena tubuh kita mempunyai respon membunuh kanker. Nah, di mana
tubuh kita itu dipersenjatai dengan sel-sel yang dia bisa membunuh kanker. Contohnya di sini yang namanya natural killer. Ya, ini ya natural killer ya. Kemudian dendritic cell yang dia mendidik natural killer. Jadi tubuh kita itu punya guru pendidik ya. Sel imun kita tuh punya guru pendidik yang namanya dendritic cell. Nah, dendritic cell ini yang akan mengenali kanker kalau terjadi pertumbuhan abnormal ya. Nah, lalu dia akan mendidik sel-sel yang lain ya, mendidik sel natural killer, mendidik sel limfosit T, sitotoksik ini ya, yang dia punya kemampuan untuk membunuh sel-sel kanker yang sudah tumbuh ya. Jadi dia akan mengeluarkan senjata ya, ibaratnya bom ya. Ini bom atom gitu ya, dia bisa merusak dinding dari sel-sel kanker sehingga sel-sel kanker itu berlubang dan hancur dengan sendirinya. Nah, sayangnya natural killer ini ya, dia pada penuaan dia akan berkurang ya, pada penuaan. Kemudian natural killer ini juga bisa berkurang karena kita stres ya. Maka ketika kita menderita penyakit, jangan stres, nggak boleh stres ya. Kemudian kita harus mengkonsumsi sesuatu yang bisa menstimulasi natural killer dan memperbarui natural killer ya. Nah, apa itu natural killer? Jadi natural killer ini adalah tentara tubuh yang ibaratnya kalau tentara itu yang punya senjata khusus apa ya? Apa ya di sini ya? Densus 88 kali ya. Itu dia punya senjata khusus yang namanya granzim ya, granzim yang dia bisa melubangi sel-sel kanker tadi. Ya, jadi ketika sel kanker itu mulai tumbuh, dia bisa melubangi dindingnya sehingga sel kanker itu akan hancur, gitu ya. Jadi natural killer ini adalah salah satu jenis dari sel darah putih yang disebut limfosit sebetulnya, ya, dan bagian penting dari sistem limfosit, di mana jumlahnya itu sekitar 15% dari sel-sel limfosit yang berada dalam tubuh kita. Dan mengapa disebut pembunuh alami ya karena dia punya kemampuan membunuh sel-sel kanker dan sel-sel yang terinfeksi virus yang tidak bisa dibunuh oleh tentara yang lain ya. Jadi dia memang seperti bala tentara yang khusus yang dia itu senjatanya memang ampuh gitu ya. Gitu. Nah, untuk menjaga sistem imun kita ini baik dan natural kita itu baik ya. Pertama terutama adalah menjaga ekosistem kita terutama yang terbesar di mana? Di pencernaan tadi ya. Bahkan Hippocrates sudah memperingatkan kita ya, menasihati kita ya bahwa penyakit itu semuanya berasal dari perut ya. Nah, dan beliau juga mengatakan bahwa kita bisa menggunakan makanan kita itu menjadi obat ya. Maka let food be thy medicine. Medicine be thy food. Itu kata ibu 1000 tahun sebelum Masehi ya. Nah, maka di sini bisa kita gunakan salah satunya adalah makanan-makanan yang bersifat fungsional yang bisa meningkatkan jumlah natural killer kita. Nah, bagaimana makanan kok bisa mempengaruhi perkembangan kanker ya? Jadi makanan itu bisa mempengaruhi perkembangan kanker. Orang yang kegemukan diketahui mempunyai risiko yang besar untuk mengalami kanker ya. Dan ternyata juga hal ini berkaitan dengan aktivitas fisik. Jadi makanan ya, kemudian body mass index kita ya, kemudian latihan fisik yang akan menjaga body mass index kita itu ya, itu sangat dibutuhkan untuk mencegah diri kita mengalami kerusakan DNA ya, mengurangi peradangan kronis yang bisa meningkatkan pertumbuhan kanker ya. Kemudian dari makanan juga bisa mempengaruhi tadi kematian dari sel ya, mempengaruhi siklus sel, mempengaruhi metabolisme karsinogenesis ya. Jadi bagaimana zat itu menyebabkan kanker, itu namanya karsinogenesis ya. Nah, ini bisa mempengaruhi sampai ke sana ya. Lalu mempengaruhi DNA tadi, mempengaruhi proliferasi atau pertumbuhan dari kanker, mempengaruhi hormon yang juga berpengaruh terhadap pertumbuhan kanker,
dan mempengaruhi sifat biologis agresif atau tidaknya suatu kanker yang namanya diferensiasi. Ya, jadi agresif atau tidaknya suatu kanker itu perilaku biologisnya berbeda-beda, ya disebut sebagai diferensiasi. Semakin dia baik, dia semakin mirip dengan sel asalnya, maka disebut diferensiasinya baik. Semakin buruk, maka dia disebut diferensiasinya buruk. Ya. Nah, ini adalah saluran cerna yang dianggap sebagai sumber dari penyakit itu tadi. Saluran cerna ini ada lambung, kemudian ada usus halus, ada usus halus dibagi lagi menjadi duodenum, ya, kemudian ada ileum, yeyenum gitu ya, dan ada yang namanya kolon. Ya. Nah, semuanya ini merupakan bioreaktor sebetulnya, ya, bioreaktor fermentasi sebetulnya, ya, di mana di sana dibutuhkan ada oksigen, ada air, ya kan, ada makanan, dan jumlahnya tidak boleh sampai penuh sampai ke atas. Jadi di sini ada semacam katup. Ya, di sini ada semacam katup. Maka kalau makan nggak boleh terlalu kenyang. Ya, bahkan dalam Islam itu disuruh kita makan itu berhenti sebelum kenyang. Dan di sini ada aturannya, di mana makan itu sepertiganya adalah makanan, ya, sepertiganya adalah air, dan sepertiganya adalah udara. Jadi lambung itu nggak boleh terlalu penuh, harus ada menyisakan di sana udara, air, ya. Jadi karena ini merupakan tadi bioreaktor, ya, di mana di sana makanan akan diabsorpsi, zat-zat aktifnya itu akan diabsorpsi, ya, termasuk vitamin, mineral, ya, protein, karbohidrat, kemudian lemak, ya, dan juga mungkin melibatkan enzim-enzim yang ada pada makanan, ya, kemudian ekosistem yang ada pada makanan itu. Nah, di mana antara lambung, usus, kemudian usus besar itu mempunyai lingkungan yang berbeda yang harus kita jaga. Lambung itu pH-nya harus asam, ya kan? Kemudian usus halus pH-nya cenderung asam tapi tidak terlalu asam juga, ya. Lalu usus besar itu justru harus netral atau cenderung alkali, ya. Nah, ini di sini banyak bakteri-bakteri yang berbeda yang harus dominan di sini, ya. Kemudian ukurannya harus seimbang, ya. Dan kita lihat di sini ada Lactobacillus, ya. Kemudian bakteri-bakteri inti yang tadi saya sebutkan ada Bifidobacterium, ya. Di mana ini adalah bakteri baik, ya, bakteri baik yang diperlukan dalam tubuh kita. Nah, lalu apa akar masalah dari kanker? Ya, akar masalah dari kanker itu adalah karsinogenesis karena terjadinya perubahan keseimbangan ekosistem yang disebut disbiosis. Nah, apa akibatnya kalau terjadi disbiosis? Ya, nah ini, ya, jadi ada 3 macam akibatnya di sini, ya, di mana ketika terjadi disbiosis, bakteri yang patogen itu akan berkembang biak sangat banyak, ya, sehingga terjadilah peradangan, ya, pengaktifan peradangan, ya, yang akan meningkatkan radikal oksigen atau radikal spesies, ya, zat-zat yang bersifat radikal yang dia akan mempengaruhi lingkungan sel sehingga terjadi pertumbuhan kanker yang tidak terkendali tadi, ya. Dan di sini akan terjadi peradangan kronik, ya. Jadi kanker itu berkaitan dengan peradangan kronik, ya, peradangan kronik dalam saluran cerna yang tidak kita sadari. Nah, lalu yang kedua, bakteri jahat tadi membentuk yang namanya zat-zat toksik, ya, yang disebut sebagai kolibaktin, ya, atau disebut CDT producers, ya, di mana di sini bersifat meracuni DNA, ya, meracuni gen kita, ya, sehingga dia akan memicu pertumbuhan kanker. Nah, lalu juga kalau makanan kita ini tidak sehat, ya, kaya dengan gula, ya, atau kaya dengan zat-zat karsinogenik, ya, kemudian misalnya empedu kita juga fungsinya berkurang, ya, atau ada gangguan hormonal misalnya, ya, maka akan terjadi peningkatan produk-produk metabolit yang dia bersifat meningkatkan karsinogenesis sehingga terbentuklah kanker, ya. Nah, ini mekanismenya, penjelasannya nanti bisa dibaca, ya, di sini, ya. Jadi ada 3 tadi, kemudian
bahaya makanan yang tidak sehat ya. Makanya kalau kita punya riwayat ini harus tahu ini ya, karena kalau kita punya riwayat keluarga nih, di pedigree kita telusuri nenek moyang kita ada yang menderita kanker. Nah, kita sudah harus aware ya. Oh, berarti saya harus menjaga makanan saya. Makanan saya harus sehat gitu ya. Nah, makanan yang tidak sehat itu bahayanya apa? Dia bisa meracuni diri kita sendiri ya. Bisa menyebabkan pertumbuhan bakteri yang berlebihan, terjadi fermentasi yang tidak baik dalam tubuh kita ya, di usus tadi fermentasinya tidak baik sehingga timbul gas ya, H2S ya. Itu racun yang sangat-sangat kuat, itu H2S itu ya, bisa masuk ke dalam aliran darah, ditambah tadi dengan metabolit dan zat toksik dari bakteri dan dari makanan kita sendiri ya, maka akan terjadilah kerusakan sel yang bisa memperparah penyakit dan meningkatkan risiko kita untuk mengalami karsinogenesis ya, mengalami kanker. Nah, lalu karsinogen yang sudah diketahui sekarang ya, terutama banyak terdapat pada apa? Pada kacang misalnya ya. Jadi pada kacang-kacangan yang disimpan lama terutama akan terdapat yang namanya aflatoksin ya. Lalu safrol dari minyak tanaman, kemudian tanin pada biji-bijian yang belum matang ya, atau pada buah-buahan yang belum matang ya, pada teh ya, kemudian pada anggur. Jadi anggur itu kan ada getahnya tuh ya, makanya kalau makan anggur harus dicuci ya. Kemudian minum teh itu, kalau orang Jepang ada bagaimana cara minum teh yang sehat untuk mengurangi tanin. Nah itu ya, ada cara menyeduhnya ya, kalau mau belajar tentang bagaimana orang Jepang minum teh ya. Nah lalu juga benzopiren ya, benzopiren ini banyak pada daging dan ikan yang diasapi ya, atau pada ikan-ikan yang dibakar ya, daging yang dibakar. Kemudian karsinogen buatan ini banyak pada makanan yang ini yang diawetkan ya, misalnya sosis ya, kemudian dikasih pewarna, terutama kalau jajan-jajan pasar itu biasanya yang warnanya mencolok-mencolok itu harus hati-hati ya, karena banyak dijumpai mereka menggunakan pewarna-pewarna tekstil ya, itu harus hati-hati sekali. Nah, lalu sumber karsinogen yang harus kita waspadai, baik dari pertanian, peternakan, sumber air ya, kemudian pengolahan makanan tadi ya, pengawetan makanan terutama ya, banyak makanan yang diawetkan dengan zat-zat yang berbahaya ya, misalnya formaldehid ya, borak ya, kemudian wadah makanan ini juga penting ya. Hati-hati dengan misalnya plastik ya, plastik itu kita harus pastikan dia BPA free atau tidak ya, bisphenol namanya, bisphenol free atau tidak, karena bisphenol ini karsinogenik ya. Lalu melamin juga begitu, melamin itu biasanya mengandung formalin ya. Kemudian wadah styrofoam itu juga harus hati-hati, maka ganti styrofoam itu dengan yang lebih aman, misalnya biofoam dan lebih ramah lingkungan ya. Biofoam ini bisa dibuat dari limbah, misalnya dari tebu, gandum ya, kemudian limbah dari apokat, itu bisa ya. Jadi sebetulnya kalau kita mau mengganti styrofoam dengan itu saja, itu sudah mencegah kejadian kanker yang tinggi pada negara kita ya. Nah, lalu cara memasak ini juga penting ya. Jadi cara memasak jangan dengan suhu yang tinggi ya, yang bisa menimbulkan kerusakan protein yang justru akan menyebabkan karsinogenik ya. Nah, lalu ini tadi pewarna, pengawet, pemanis buatan ya, lebih baik menggunakan pemanis dari alam, misalnya apa? Daun stevia ya, lalu gula aren itu juga lebih baik ya, gula aren ya, lalu gula singkong ya, daripada menggunakan gula yang sudah dirafinasi ya. Jadi ganti gula dengan yang dia masih belum mengalami pengkristalan, belum mengalami pemutihan. Nah, lalu juga hati-hati penguat rasa ya. Penguat rasa seperti misalnya perasa-perasa makanan-makanan yang aneka macam sekarang ya, ada barbecue, ada jagung bakar dan macam-macam, itu lebih baik ya hindari. Lalu hormon
hormon ini bisa berupa kalau pada buah dan sayur itu pestisida. Pestisida itu dia bersifat mengganggu produksi hormon, ya, meningkatkan hormon yang meningkatkan pertumbuhan kanker, ya, misalnya estrogen, ya. Kemudian kalau pada perempuan, pada kanker payudara itu hati-hati dengan kosmetik yang mengandung paraben, ya. Jadi kalau kita membeli kosmetik, baca dulu dia mengandung pengawet paraben atau tidak, ya. Lalu makanan-makanan yang mengalami modifikasi genetik ini juga harus hati-hati, ya. Dan cara memasak yang salah tadi. Nah, selain itu, makanan yang tinggi lemak, ya, makanan yang tinggi lemak ini berhubungan dengan beberapa risiko kanker, ya. Di sini sudah ada studinya, risiko kanker payudara, usus besar, paru-paru, prostat, dan juga tadi kegemukan, ya. Ada studi yang menyebutkan bahwa kegemukan itu meningkatkan risiko terhadap 13 kanker, ya. Maka yang gemuk-gemuk hati-hati, jadi harus melakukan upaya diet dan latihan fisik, ya, untuk menurunkan kegemukannya, ya. Nah, juga di sini lemak hewani, ya. Lemak hewani itu meningkatkan risiko kanker payudara. Nah, yang baik itu adalah lemak yang tinggi omega 3, ya. Itu menurunkan risiko kanker, ya. Contohnya ikan salmon, ya. Ikan salmon itu mengandung omega 3 yang tinggi. Jadi kalau kita menderita kanker atau punya risiko untuk mengalami kanker, banyak makan ikan, ya. Diet rendah lemak itu menurunkan persentase lemak dalam tubuh dan menurunkan kekambuhan kanker payudara. Jadi ini ada penelitiannya juga, ya. Jadi kalau orang sudah kena kanker, sebaiknya dia makan makanan yang rendah lemak, ya. Nah, lalu makanan tinggi protein yang rendah serat. Nah, ini banyak sekarang ini orang mengikuti gaya-gaya pola makan tertentu yang dia berpikir dengan protein tinggi, kurang serat gitu, ya, dia bisa meningkatkan massa ototnya misalnya, ya. Nah, diet tinggi protein itu identik dengan tinggi lemak dan serat yang rendah, ya. Maka sebaiknya tadi juga kita perhatikan kan, untuk yang diet tinggi lemak itu meningkatkan risiko, ya. Maka kalau kita punya cancer atau punya bakat cancer, ya, kurangi, ya, atau perbanyak serat, ya. Diet rendah protein menurunkan risiko kanker, kemudian diet tinggi daging meningkatkan risiko kanker usus dan prostat, ya. Nah, lalu hati-hati dengan daging olahan, ya. Daging olahan itu contohnya apa? Daging yang dibikin apa? Burger, ya, kemudian yang di frozen biasanya, ya. Yang di frozen itu rata-rata selain dia mengandung pengawet, mungkin dia mengandung pewarna, perasa, kemudian garam, ya, garam yang tinggi, ya. Dan garam yang tinggi ini akan menyebabkan kandungan nitrit yang tinggi. Nah, nitrit ini akan diubah oleh lambung kita menjadi nitrosamin yang bersifat karsinogenik, ya. Maka kurangi makan makanan yang frozen yang berisi daging, ya, terutama, ya, seperti sosis, ya, salami, ya, kemudian daging asap, ya, dan misalnya nugget begitu, ya. Pilih daging yang segar, ya. Kemudian perbanyak sayur dan buah, karena sayur dan buah itu mengurangi perubahan nitrit menjadi nitrosamin, ya. Nah, lalu juga penting ini mengurangi karbohidrat, ya, karena karbohidrat itu indeks glikemiknya biasanya tinggi, ya. Diet yang tinggi indeks glikemiknya berkaitan dengan peningkatan risiko kanker, terutama ini ada kanker ovarium, endometrium, payudara, kanker kolon, pankreas, dan paru-paru. Nah, ini kanker-kanker yang ngeri semua ini, ya. Nah, batasi makanan yang telah mengalami pemrosesan, terutama gula yang mengalami rafinasi tadi. Nah, lalu tingkatkan makanan biji-bijian utuh dan makanan yang indeks glikemiknya rendah, ya. Lalu hiperinsulinemi, ya. Ini juga berkaitan dengan body mass index kita tadi. Maka sebaiknya kita memperhatikan
body mass index kita ya dengan mengontrol berat badan ya, melakukan program diet dan latihan fisik ya. Karena diketahui bahwa hiperinsulinemi ya yang bisa terjadi pada kasus resistensi insulin atau diabetes mellitus itu akan meningkatkan kadar estrogen ya, insulin like growth factor dan meningkatkan pertumbuhan kanker ya. Nah, lalu tadi kaitannya dengan obesitas, ini ada macam-macam kanker yang berkaitan ya. Nah, lalu bagaimana mencegahnya? Ya, mencegahnya kalau dari pola hidup dan pola makan terutama adalah pilihlah makanan dari tumbuh-tumbuhan ya. Porsinya lebih banyak adalah sayur dan buah ya. Kemudian jaga berat badan ideal dan aktivitas fisik rutin. Jangan minum alkohol ya. Pilih makanan yang rendah lemak dan garam. Kemudian cara penyiapan, pengolahan makanan, penyimpanan makanan itu harus aman dan sehat. Dan selalu ingat, jangan menggunakan atau jangan merokok ya, jangan merokok dalam berbagai bentuknya ya. Mau dia dipakein cerutu, mau dipakein apa itu yang vape itu dari tembakau bukan ya? Vape ya, kemudian mungkin juga perokok pasif itu lebih berbahaya ya. Jadi bapak-bapak ini yang merokok perhatikan ya, hati-hati karena tidak hanya melukai dirinya sendiri tapi juga keluarganya termasuk istri dan anak-anaknya ya. Nah, bagaimana kita melakukan screening ya? Screening itu menapis ya diri kita, menyadari secara dini ya apakah kita menderita kanker atau tidak ya. Bisa dengan mengetahui gejala-gejala kanker. Nah, ini ada waspada ya. Yang pertama W-nya adalah perhatikan waktu buang air besar atau kecil ya. Jadi waktu kita buang air besar jangan langsung di flush ya. Perhatikan bentuk dari BAB kita ya, apakah dia bentuknya itu seperti sosis atau dia seperti butiran-butiran ya atau encer ya. Itu menunjukkan sebetulnya ada disbiosis yang kalau dia sudah taraf menuju kanker ya, biasanya dia berupa butiran-butiran kayak seperti tinja dari kambing, warnanya hitam, butiran-butiran. Terus kita tadinya BAB itu harusnya sehari 1 kali, misalnya berubah menjadi 3 hari sekali atau 5 hari sekali. Kemudian ada darah sedikit darah sedikit di tinja kita. Nah, itu kita sebenarnya sudah harus waspada ya. Sebaiknya kita harus segera mengkonsumsi makanan-makanan yang memperlancar BAB kita ya. Kemudian alat pencernaan terganggu dan susah menelan ya, ini salah satu contoh penyakit kanker misalnya pada esofagus ya, esofagus dan lambung ini ya. Nah, lalu S-nya suara serak atau batuk yang tak sembuh-sembuh. Ini juga harus hati-hati ya. Jadi tiba-tiba suara serak udah diobati dengan berbagai macam obat tapi nggak sembuh-sembuh. Nah, ini bisa berkaitan dengan kanker yang ada pada nasofaring ya, pada ruang antara hidung dengan tenggorokan kita ya, lalu bisa juga pada paru-paru ya, kemudian juga pada tiroid ya. Serak juga bisa terjadi karena kanker tiroid ya. Nah, lalu payudara P-nya ya, payudara atau di tempat lain ada benjolan. Nah, ini perhatikan ya. Jadi perhatikan kalau ada benjolan ya, diperkirakan diraba ya, apakah mudah digoyang atau tidak ya. Perhatikan pula kulitnya ya, apakah misalnya kulit payudaranya ya, apakah dia seperti jeruk purut ya. Kemudian apakah ada luka ya, apakah dari puting keluar darah. Nah, itu harus hati-hati ya. D-nya darah atau lendir yang abnormal keluar dari tubuh ya. Misalnya tadi di puting ya, tahu-tahu keluar darah ya, atau lendir dari leher rahim atau vagina yang tidak seperti biasanya gitu ya, perdarahan yang tidak seperti biasanya gitu ya. Nah, lalu A-nya adanya koreng atau borok yang tidak mau sembuh-sembuh. Jadi misalnya pada kulit kita ada koreng, ada borok ya, tidak mau sembuh-sembuh ya. Lalu ada andeng-andeng. Nah, andeng-andeng atau tai lalat ya. Tai lalat yang warnanya tidak merata, kemudian dia gatal menjadi besar. Nah, itu harus hati-hati
Nah, lalu ada beberapa metode untuk screening, yaitu dengan metode sadari, ya, periksa payudara sendiri. Jadi kita bercermin, kita raba sendiri, ya, ada metodenya, ya. Nanti kalau mau belajar tentang itu, japri saya, ya, karena di sini tidak saya sampaikan, ya. Lalu ada pap smear, ya. Kemudian ada Bischoff chart, ya. Bischoff chart ini adalah chart yang tadi untuk mengetahui kesehatan saluran cerna kita, ya. Kemudian perubahan lifestyle, ya, lifestyle. Jadi kalau pada kanker payudara terutama, ya, tadi hampir sama, ya, hindari alkohol dan rokok, dan menyusui, ya. Jadi kalau kita menjadi ibu, susuilah anak kita, karena ternyata ada penelitian yang menyebutkan bahwa menyusui itu mengurangi resiko kanker payudara, ya. Maka kalau kita misalnya pada saat gadis nih, ya, kita ada tumor, ya, pada payudara, kalau bisa segera menikah, segera hamil, segera menyusui, ya, karena diharapkan dengan segera menikah, segera hamil dan menyusui, maka tidak terjadi pertumbuhan menjadi kanker ganas dan bahkan bisa hilang, ya. Maka kalau kita punya anak, disusui, jangan diberikan susu formula atau disusukan pada orang lain, ya. Nah, lalu hindari obesitas, ya, dan lakukan aktivitas fisik yang rutin, ya. Terutama aktivitas fisik yang meningkatkan oksigen, ya. Bisa dengan olah napas, ya, kemudian renang, ya, bersepeda, kemudian aktivitas-aktivitas aerobik yang lainnya, ya. Nah, kemudian diet sehat yang tinggi serat dan probiotik. Nah, ini salah satu peranan, ya, makanan kaya serat dan bakteri baik, ya, dia akan meningkatkan apa? Meningkatkan perbaikan sel, ya. Meningkatkan perbaikan sel. Nah, kalau dia itu kurang, ya, maka bisa merubah pH tadi, ya, meningkatkan konsumsi protein, ya, gula yang tinggi, kemudian lemak, ya, dan juga penggunaan misalnya obat-obatan yang mengganggu ekosistem, ya, seperti antibiotik, ya, bahkan obat MAH itu juga hati-hati, ya, obat DM itu juga meningkatkan gangguan disbiosis, ya. Nah, ini akan menyebabkan penurunan dari produksi serat-serat yang tidak mudah difermentasi yang diperlukan sebagai makanan bakteri baik, peningkatan metabolit yang bersifat toksik, ya, kemudian juga peningkatan antigen yang memicu peradangan pada usus, ya, dan juga meningkatkan banyak sekali penyakit, risiko penyakit, termasuk juga mengganggu pola pikir kita, ya. Mungkin kita jadi depresi, mudah stres, itu sebetulnya karena pola makan kita yang tidak sehat. Nah, maka sayur dan buah itu penting, ya. Jadi konsumsi sayur dan buah, ya, ini diketahui bisa menurunkan risiko kanker. Kemudian diketahui juga ada hubungannya dengan kanker-kanker yang terkait hormon, ya, walaupun hubungannya itu rendah, ya. Nah, bagaimana porsinya? Ini di sini porsinya, ya, setengah dari piring kita itu adalah salad atau sayur-sayur dan buah. Nah, karbohidrat itu hanya 1/4, ya, dan jangan hanya terpancang pada nasi, ya. Bisa juga menggunakan karbohidrat yang lain. Pilihlah karbohidrat yang kompleks, ya, misalnya ada kentang, ya, kemudian ada jagung, roti yang whole bread, ya. Nah, kemudian ikan, ya, ikan harus lebih banyak, ya, atau juga biji-bijian, ya, sumber protein, jamur itu juga termasuk sumber protein. Nah, telur kalau masak itu harus benar, ya, telur itu, ya. Kalau telurnya terlalu matang justru tidak baik, ya. Jadi telur asal dimasak dengan baik itu merupakan sumber protein yang baik, ya, ketimbang daging dan daging merah terutama, ya, dan daging ayam, ya. Nah, dan ingat dalam penanganan bahan makanan, ya, kalau misalnya kita tidak yakin sayur dan buah yang kita beli itu bebas pestisida, cucilah dengan menggunakan baking soda, ya. Baking soda ini penting, ya. Atau
cairan probiotik ya, ada cairan probiotik yang dikomersilkan untuk mencuci sayuran ya, mencuci sayur dan buah ya. Itu bisa dengan cara merendam dulu dengan baking soda, nanti bisa dibaca sendiri. Jadi selama 12 sampai 15 menit dalam larutan soda kue yang murni, yang kalau beli yang murni, yang food grade ya, biasanya di toko-toko kimia atau toko kue. Nah, ini sudah diteliti juga ya, telah diteliti bahwa penggunaan baking soda ini efektif membersihkan kotoran pada sayur dan buah. Nah, cara memasak ya, gunakan minyak sayur. Minyak sayur yang paling baik adalah zaitun ya, kemudian minyak VCO atau minyak kelapa ya. Jangan menggunakan minyak sawit atau misalnya canola, itu juga jangan ya, tapi lebih baik yang tadi saya sebutkan. Dan sebentar saja pilihlah masak yang rendah minyak ya. Jadi misalnya dengan ditumis-tumis ya, atau dikukus ya. Kalau digoreng, terpaksa digoreng ya, menggunakan alat-alat yang mengurangi minyak ya. Gunakan bumbu yang masih segar, kemudian hindari memotong sayur dengan ukuran yang terlalu kecil ya. Masak dengan cara-cara tadi yang tidak terlalu lama terkena api ya, dengan cara tumis ya. Jadi tidak boleh terlalu lama masak ya. Kemudian, nah, jadikan makanan sebagai obat, jangan jadikan obat sebagai makanan. Nah, ini beberapa zat aktif pada makanan dan sayur ya, yang dimana berkaitan dengan warnanya ya. Sayur dan buah yang berwarna merah kebanyakan dia mengandung yang namanya likopen ya. Ini ada banyak pada tomat, pada anggur ya, kemudian pada semangka ya. Nah, ini dia bersifat terutama anti kanker ya. Sudah banyak penelitiannya pada prostat misalnya ya. Dia menekan pertumbuhan kanker prostat. Nah, lalu yang berwarna ungu atau merah contohnya banyak pada anggur juga, pada buah prun, beri-berian. Nah, ini biasanya kaya dengan antosianin. Kemudian berwarna oranye, ini kaya dengan beta karotin ya, contohnya pada mangga, pada labu, pada wortel ya. Nah, yang kuning bisa juga mengandung kriptosantin ya. Nah, ini banyak pada pepaya, pada peach, pada jeruk ya. Kemudian zeaxanthin lutein yang berwarna hijau ya. Ini pada bayam, pada apokat, pada melon ya. Kemudian juga sulforafan, nah, ini pada brokoli, pada kol, pada bunga kol. Yang berwarna putih ini ada alil sulfit. Ini contohnya pada bawang-bawangan ya. Nah, lalu kalau kita mau minum suplemen makanan yang fungsional, ini juga bisa ya. Jadi banyak sekarang kita dapatkan suplemen-suplemen makanan fungsional yang dia sudah dikemas sedemikian rupa dengan teknologi yang nano ya, sehingga dengan mudah dia akan terserap oleh sel, terutama dia nanti akan pengaruhi sel dengan cepat, yaitu dengan mengkombinasikan zat-zat aktif pada makanan tertentu, misalnya fukoidan. Nah, fukoidan ini merupakan nanopartikelnya yang nanopartikel pada makanan yang dia bisa bersifat menjadi semacam alat untuk kargo ya, untuk transportasi ya, mendelivery obat ya, mendelivery zat-zat aktif pada satu makanan yang dia akan meningkatkan absorpsi. Dan banyak sekali bukti bahwa dia juga mempengaruhi, bisa menekan pertumbuhan kanker ya. Nah, lalu probiotik ini sudah banyak penelitian ternyata bisa meningkatkan natural killer ya. Kemudian selain itu dia membantu proses pencernaan terkait metabolisme, kemudian melawan kolonisasi bakteri patogen, meningkatkan produksi vitamin ya, dan menstimulasi sistem imun ya, bukan hanya natural killer sebetulnya ya, termasuk juga menyeimbangkan sistem imun yang terlalu berlebihan ya.
membantu maturasi dan regenerasi sel. Kemudian bersama dengan makanan dia akan menghambat pertumbuhan tumor, terutama yang dipicu oleh karsinogen, ya, melindungi materi genetik ya dari karsinogen, menurunkan produksi radikal bebas, menjadi pengencer efek karsinogen, menurunkan waktu transit di saluran cerna, kemudian menstimulasi enzim ya yang berfungsi secara fisiologis sebagai anti kanker. Nah, salah satu contohnya ini ada apa ya? Di sini ada utsukushi di mana dia mengandung salmon DNA tadi yang apa namanya? Dia merupakan salah satu bagian dari salmon yang dia kaya dengan apa? Omega 3 tadi ya. Lalu ada L-glutation, ini adalah enzim ya, enzim yang bersifat anti radikal bebas. Nah, lalu ada kiwi, buah kiwi berwarna hijau tadi juga ya. Jadi buah-buahan yang berwarna hijau mengandung zat aktif yang dia ternyata juga sudah diteliti ini bisa mencegah pertumbuhan kanker ya, meningkatkan kematian sel kanker. Lalu viskolagen, kemudian ekstrak apa ini, ekstrak nanas. Ekstrak nanas ini juga luar biasa. Jadi dia juga diketahui sudah banyak diteliti untuk kanker. Lalu, nah ini fucoidan, ya fucoidan dari rumput laut, ya. Dan bakterinya di sini ada bakteri yang merupakan bakteri inti dari apa namanya, bakteri-bakteri yang menyusun ekosistem kita ya, di mana di sini ada Bifidobacterium longum, ini juga sudah diteliti juga untuk penyakit kanker ya. Lalu laktik acid bakteria ini juga banyak diteliti untuk penderita kanker. Nah, ini pada anggur ternyata di sini juga ada di sini ya resveratrol ya. Ini juga mempunyai kemampuan untuk menghambat pertumbuhan sel kanker dan bersifat antioksidan ya. Nah, ini kandungan ikan salmon ya. Jadi salmon tuh ternyata banyak manfaatnya, bahkan dagingnya ini ada astaxanthin namanya di sini ya. Astaxanthin, ada vitamin D. Nah, orang-orang yang menderita kanker itu rata-rata kekurangan vitamin D ya. Kekurangan vitamin D, kemudian dia juga biasanya kekurangan triptofan ya, asam amino yang dibutuhkan untuk memperbaiki sel ya. Jadi triptofan itu nanti ketika kita tidur akan diubah menjadi melatonin ya. Jadi pada saat kita tidur sebetulnya tubuh kita ini memetabolisme triptofan menjadi melatonin, dan melatonin ini akan perbaiki seluruh kerusakan tubuh kita. Jadi dia akan memindai bagian mana yang rusak dalam tubuh kita, dan dia akan mengaktifkan jam biologis untuk memperbaiki sel-sel yang rusak tadi. Nah, maka rata-rata orang yang menderita kanker itu adalah orang yang suka begadang ya. Hormon melatoninnya rendah. Nah, maka jangan begadang ya, jangan begadang. Dan kalau misalnya harus begadang, makanlah sesuatu yang meningkatkan triptofan. Nah, apa itu? Protein ya, makanan-makanan tinggi protein bisa kita dapatkan pada daging ikan, pada telur ya, kemudian apokat kalau pada buah-buahan ya, pada kurma, kalau pada sayur misalnya pada kangkung ya, kalau pada buah yang lain tuh misalnya pada buah pisang. Nah, cari buah pisang yang dia kulitnya sudah agak hitam-hitam. Nah, itu sudah tinggi dengan melatonin ya. Nah, ini ada juga di sini EPA ya, asam lemak omega 3 tadi ya. Di salmon milk ada nucleic acid tadi ya. Nah, lalu tadi fucoidan. Nah, fucoidan ini ternyata dia merupakan zat yang bersifat anti kanker ya. Dia bisa meningkatkan apoptosis sel ya, kematian sel ya, terutama sel-sel kanker ya. Lalu dia juga bisa meliputi dari material yang meningkatkan aktivitas kanker ya. Jadi kalau misalnya fucoidan dicampur resveratrol, dicampur dengan bromelain dari nanas misalnya ya, dari kiwi, nah dia bisa meningkatkan aktivitas itu ya. Nah, lalu dia juga bersifat targeted ya, dia mentargetkan ligan untuk
P-selectin reseptor pada kanker sel yang dia menyebabkan kanker itu akhirnya sulit bermetastasis ya. Nah, lalu dia juga digunakan saat ini untuk mendelivery secara targeted untuk obat-obat kanker targeted ya. Jadi dia digunakan untuk melapisi obat yang digunakan untuk kanker. Nah, ini luar biasa sekali ya. Nah, kiwi nih ya, kiwi ini banyak sekali manfaatnya juga ya, di mana dia bukan hanya untuk mencegah kanker ya, ternyata dia juga ini penting ya, meningkatkan balance pH kita ya. Jadi alkalin balance ya, yang menyebabkan tubuh kita akan terjaga pH-nya sehingga tidak subur untuk pertumbuhan kanker ya, memproteksi dari kerusakan DNA, membantu detoksifikasi ya, kemudian membantu melawan kanker. Nah, lalu nanas ini ya, nanas ini juga selain untuk kesehatan yang lain, dia mencegah terutama artritis, kanker, penyakit jantung ya, penyakit autoimun yang menyerang usus ini ya, kemudian demensia pikun karena Alzheimer, infeksi juga ya, contohnya pada difteri itu bisa juga dengan kita cegah dengan jus nanas ya, kemudian peradangan pada sendi dan otot. Nah, ini sudah banyak penelitiannya, walaupun untuk penerapannya pada manusia mungkin harus dilakukan penelitian lebih lanjut ya. Ada banyak banget yang minta dijelasin lagi. Tadi kan dokter ada bahas gimana sih cara masak yang benar. Maksudnya masak ini kan banyak nih dok yang kayak ibu-ibu rumah tangga nih. Nah mereka lebih concernnya ke gimana cara masak yang benar biar contoh gitu. masak daging, misalkan Ya, goreng atau masak tempe deh kita telur. bilang tempe goreng atau apa kan biasa kan kita goreng-goreng kan. Makan Iya. pakai sambal terasi sama nasi putih aja kan jadi dok biasanya. Nah Iya. ini mereka pada nanya gimana caranya yang benar, apa yang harus diperhatiin gitu loh dok. Mungkin bisa lebih didetailin lagi mungkin dok. Iya. Jadi dari mulai mencucinya itu harus kita perhatikan ya. Kalau kita beli sayur, kita beli buah, apalagi kalau itu yang enggak organik, rendam dulu ya. Jadi siapin air ya, siapin air kira-kira 1 liter lah ya. Terus tambahi tadi baking soda 2 sendok makan, aduk sampai larut. Rendam dulu sekitar 15 sampai 20 menit. Ya, sembari kita menyiapkan bahan-bahan yang lain tentunya. Nah, lalu gunakan bumbu segar ya. Misalnya kita mau menggunakan bawang merah misalnya ya. Bawang merah yang segar, jangan yang instan ya. Bawang merah yang segar ini tidak boleh dikupasin semua, simpan di kulkas gitu enggak ya. Jadi kupasnya ya saat itu juga, jangan disimpan-simpan dalam kulkas karena bawang merah itu punya sifat dia menyerap ya. Hati-hati karena kalau bawang merah tidak segar itu bisa menyerap zat racun. Jadi justru nanti malah beracun ya. Maka perhatikan bawang merah harus dikupas pada saat itu juga. Ya, lalu kemudian juga kalau bawang putih enggak ya, bawang putih bisa misalnya kita mau kupas dulu nggak apa-apa, kalau bawang merah jangan. Nah, lalu juga perhatikan berjamur atau tidak bahan-bahan makanan kita ya. Karena jamur itu salah satunya aflatoksin itu termasuk karsinogen ya, maka perhatikan expired date-nya. Ya, jadi kalau menyimpan makanan tuh label, dikasih label ya. Kemudian kalau kita menggunakan bahan beku, nah ini harus dicairkan dulu, jangan langsung dimasak pada kondisi beku ya. Cara pencairannya dengan memindahnya dari freezer ke kulkas yang suhunya 4 derajat ya. Jadi jangan langsung dari beku langsung kita masukkan ke panas ya, karena protein dari pembekuan ini ya, namanya akrilamid itu bisa jumlahnya meningkat ya. Nah, lalu kemudian kalau kita menggunakan daging, menggunakan ayam atau menggunakan ikan tadi ya, selalu marinasi dulu ya, dimarinasi dulu, kasih garam, bawang putih, kemudian minyak zaitun, sembari tadi dibekukan di kulkas ya, bukan dibekukan, di istilahnya di unfrozen ya,
Di defrost, Dok. Defrost, di Gitu ya. defrost ya, di defrost ya. Nah, masukkan ke wadah yang tertutup dan di bawahnya ada ini. Kan sekarang banyak tuh dijual yang ada bawahnya ada kayak tataannya sehingga cairan darahnya itu nanti turun. Ya, beli yang seperti itu penyimpanannya, taruh di kulkas, ditata di situ. Nah, tunggu sembari tadi sayur-sayurnya direndemi gitu ya. Nah, lalu masak yang tidak membutuhkan pemasakan yang lama menggunakan bahan yang aman. Ya, misalnya kalau kita milih panci yang non-stick ya, cari yang non-stick yang coatingnya itu bukan dari ini apa bahan yang berbahaya ya, misalnya menggunakan marble coating atau granit itu lebih bagus ya gitu. Nah, kalau mau yang dia punya efek pressure kan cepet ya, kalau pressure ya, pressure itu ya pakai ini semacam, saya boleh sebut merek ya, semacam happy call itu ya. Kalau saya senjata saya happy call ya. Ya walaupun coatingnya dia masih belum dari granit ya, asal nggak digores nggak apa-apa sih, nggak tergores-gores gitu ya. Jadi kalau pakai bahan kayak itu asal tidak tergores-gores itu tidak masalah ya. Kemudian kalau daging yang kira-kira dia butuh masak lama ya dikasih dulu dibungkus pakai daun pepaya biasanya kalau saya untuk mengumpulkan daging ya, atau dengan diolesi dengan parutan nanas ya kan, tadi nanas salah satunya dia punya efek mengurangi radikal bebas ya, maka dioles-oles dulu marinasinya itu dengan nanas, tapi nggak boleh terlalu lama karena nanti seratnya jadi terlalu empuk juga nggak enak kan gitu ya. Nah, terus jeruk nipis itu juga salah satu senjata dapur kita ya. Jeruk nipis itu dia pengawet alami, jadi kalau kita misalnya nanti mau masak nanti gitu ya, dikasih aja jeruk nipis. Nah, jeruk nipis itu juga mengurangi bau-bau nggak sedap. Ini misalnya bau daging kambing ya, terus amis itu juga berkurang dengan jeruk nipis. Kalau kita mau bikin sup ikan, mau bikin apa namanya kukus ikan itu kan dengan jeruk nipis itu nggak amis ya. Jahe ya, jadi perbanyak bumbu-bumbu yang begitu ya. Jadi jangan instan-instan ya, belinya yang instan gitu ya. Nah, kemudian apa namanya apinya ya, apinya kalau biasanya saya menggunakan metode kombinasi dengan pressure ya. Saya menggunakan alat masak dari stainless yang dia bahan stainlessnya itu paling baik gitu ya. Kalau di Indonesia ya yang murah itu Panci Bima itu. Maaf saya sebut merek lagi ya. Saya bukan salesnya Panci Bima tapi ya tapi menurut saya bahan itu sudah aman dan terjangkau gitu ya, terjangkau. Kalau yang stainless yang lain tuh mahal-mahal rata-rata ya, jadi pakai stainless lebih baik karena mengurangi masuknya aluminium ke dalam apa makanan kita, karena aluminium ini berbahaya ya. Aluminium ini kalau terlalu banyak dia bisa masuk ke dalam aliran darah kita, dan pada orang-orang yang punya gangguan misalnya tadi disbiosis atau metabolisme aluminium atau gangguan pada makrofagnya, fungsi makrofagnya itu bisa menyebabkan penyakit-penyakit karena penumpukan aluminium. Nah, maka sebaiknya ya jangan pakai aluminium. Nah, lalu kalau misalnya mau pakai tanah liat itu bagus juga ya. Saya masak itu saya punya Vitaclay, jadi saya masak kalau masak apa nasi harus dengan magic jar itu ya, magicom. Nah, itu pakainya Vitaclay. Atau kalau mau pakai magicom ya ada masa dibuka dulu nasi ya. Nasi itu kalau masak pakai magicom itu kan bahannya dari plastik tuh atasnya ya. Kemudian bahan dari pancinya kalau nggak stainless biasanya kan di coating juga tuh ya. Nah, itu sebetulnya juga kurang baik ya. Jadi kalau masak makanya jangan dibiarkan terlalu lama di magicom ya. Magicom boleh tapi dengan cara tadi dibuka saat sudah waktunya mau masak itu ya, mau dedet atau mau apa istilahnya, mau waktunya untuk dimakan itu kan sudah mau matang, itu kan nanti dia sudah mengeluarkan tanda matang tuh biasanya kalau yang otomatis ya. Nah, itu buka dulu, aduk-aduk
ya, karena semua beras rata-rata, terutama beras putih ya, kemudian beras di Indonesia walaupun organik itu mengandung arsen. Nah, arsen ini harus kita keluarkan dengan cara diuapkan ya, karena dia mudah menguap ya. Maka dengan memasak nasi ini dengan membuka, tutup, kemudian mengaduk-aduk itu sebenarnya untuk meningkatkan penguapan arsen tadi ya. Lalu metode memasak tertentu untuk mengurangi pemanasan itu kalau saya menggunakan panci dengan tutup ya. Jadi saya didihkan air dulu ya, sampai kurang lebih 5 menit ya. Buka, lalu masukkan bahan yang mau kita masak tadi ya bersama bumbunya, tapi garam dan bumbu lain misalnya kita pakai kaldu gitu nanti dulu. Makanya kalau kita pakai daging biar meresap ya tadi dimarinasi dulu, jangan dimasak bareng nanti nggak berasa ya, dimarinasi dulu ya. Masukkan, terus kalau untuk daging ya dididihkan lagi, menyalakan api ya, didihkan lagi tertutup kondisinya, biarkan mendidih selama 7 menit ya, biarkan 7 menit, jangan dibuka-buka, matikan apinya ya, matikan apinya, lalu biarkan di atas kompor itu 30 menit sambil kita siapkan yang lain lah ya, siapkan yang lain. Nah, lalu 30 menit baru boleh kita mau nambah apa yang lain gitu ya, misalnya mau kita tambah sayur biar nggak melodrok ya, biar nggak terlalu lunak ya. Nah, lalu mau kita tambahi bumbu yang lain misalnya ya, terus tutup, nyalakan lagi kalau untuk daging kurang lebih 5 menit. Nah, untuk kacang-kacangan, untuk sayur silahkan bereksperimen sendiri ya, karena itu nanti kita akan menemukan pola ya. Wah, ternyata dengan seperti ini lebih ngirit juga hidupnya secara ekonomis ya, karena gasnya juga lebih ringan ya kan. Makanya tadi pastikan panci kita, mending kita beli satu kali panci mahal tapi sehat dan ngirit kan gitu ya. Maka beli panci itu kalau stainless yang dia ada bawahnya itu kayak pemanas yang menyimpan panas itu loh. Seperti panci Bima itu sudah seperti itu. Kalau yang panci yang lain lebih baik lagi. Jadi dia menyatu. Kalau panci Bima itu kalau dalam perawatannya nggak baik bisa lepas itu soalnya pemanasnya ya. Itu. Nah, jadi cari panci-panci yang seperti itu. Nah, kemudian ya memang prefer kurangi gorengan sih ya. Tapi kalau misalnya kita pengen banget sih ya beli deh gorengan nggak apa-apa, atau masak sendiri lebih baik ya, pakai metode penggorengan. Kalau saya punya alat untuk mengurangi ya keribetan dan juga bahan yang berbahaya dari minyak itu, saya pakai yang namanya air fryer ya, tapi pastikan air fryer yang wattnya rendah dan plastiknya itu BPA free ya. Kemudian cara memasaknya juga harus benar ya, kalau pakai air fryer tetap diberi minyak, tapi minyak zaitun atau minyak dari kelapa ya. Sekarang banyak minyak kelapa itu yang bagus-bagus kok, minyak kelapa produksi dalam negeri itu ya. Jadi daripada impor kita cari canola oil atau sunflower oil ya. Kalau zaitun kan masih impor ya kita ya. Nah, minyak VCO atau minyak kelapa itu lebih bagus ya. Jadi terutama kalau saya biasanya kalau air fryer itu saya menggunakan untuk misalnya goreng ayam ya, ayam yang sudah diungkep, ayam yang sudah dibumbuin terlebih dahulu. Kalau ayam yang belum ini ya lama ya. Kemudian kurangi kayak junk food itu ya, kayak kentang goreng beku itu kan rata-rata dia mengandung nitrit yang tinggi ya, karena digarami kemudian dibekukan itu. Dan kentang itu punya ini zat yang namanya akrilamid itu ya, jadi harus dikurangi makan seperti itu. Nah, kalau terpaksa makan seperti itu nggak usah stres ya, nggak usah stres. Kompensasinya kita harus makan sayur dan buah yang lebih banyak gitu aja. Kalau perlu beli suplemen yang biar kita juga nggak merasa berdosa kali ya makan gorengan atau makan yang mungkin meningkatkan pertumbuhan kanker ya gitu. Jadi makan yang sehat, aktivitas fisik, manajemen stres ya. Manajemen stres itu sebenarnya banyak sekali juga ya.
masak itu termasuk juga manajemen stres, karena ada orang masak itu dengan hobi ya, karena hobi masak itu jadi dia ngurangi stres ya. Pertanyaan yang lain? Oke, nah itu ya teman-teman, biar puas, ini kita lagi puasa terus ngomongin masakan ya kan buat nanti, jadi bisa pas buka puasa bikin masakan sehat mungkin ya dok ya. Ya. Nah, oke, jadi pertanyaan lainnya tadi juga saya ada lihat. Deh, ini jangan makanan lagi deh teman-teman. Masih banyak pertanyaan lain, ini makanan semuanya dok. Ini ada nih yang tanya, bra. Waduh, ini bra. Jadi memang benar. Jadi bra itu sebaiknya cari yang tidak menekan ya, kan payudara. Bra itu kalau apa namanya menekan payudara, akhirnya dia akan menimbulkan lama-lama peradangan juga kan ya. Maka bahkan kalau perlu, kalau di rumah nggak usah pakai bra. Nggak usah pakai bra, tidur nggak usah pakai bra ya, karena dengan demikian maka lemak kemudian jaringan ikat yang ada di sekitar kelenjar itu tidak akan mengalami stres ya, tidak akan penekanan dan tekanan-tekanan mekanik itu akan menyebabkan yang namanya kondisi iskemia. Iskemia itu kekurangan oksigen. Nah, kanker itu suka dengan lingkungan yang rendah oksigen ya. Dia biasanya tumbuh pada lingkungan yang rendah oksigen dan dia bisa menciptakan lingkungan rendah oksigen gitu ya. Jadi makanya jangan tambah dengan kekurangan oksigen. Bahkan kalau pakai masker juga harus ada periode, misalnya kita melepaskan masker ya, karena pakai masker terus-menerus lebih dari 3 jam itu meningkatkan CO2 yang masuk dalam tubuh, menimbulkan lingkungan sel yang cenderung asam ya, dan juga kalau pada orang yang sudah ada bakat kanker harus hati-hati karena biasanya kanker itu sangat sensitif dengan kekurangan oksigen ya. Maka ada tuh yang sekarang lagi viral tuh hiperbarik oksigen terapi ya, itu salah satu mekanisme untuk meningkatkan oksigen ya, bisa dicoba juga itu ya. Atau ya tadi exercise aerobik ya, exercise aerobik. Jadi memang bra sebaiknya cari yang tidak menekan ya. Kemudian bahannya yang lembut, yang menyerap keringat ya. Kemudian ya yang terpenting lagi tadi menyusui ya, dan jangan tergoda ukuran payudara. Pengen ukurannya besar terus pakai silikon, pakai kalau mau mengkonsumsi kolagen malah lebih bagus ya. Kolagen itu bisa meningkatkan ukuran payudara juga ya, daripada harus suntik silikon ya. Jadi jangan tergiur dengan sesuatu yang instan gitu ya. Kalau misalkan ada pasien tumor belum didiagnosa kanker, kenapa harus konsumsi Subarasi dan Utsukushi? Sedangkan dari dokter-dokter yang pernah berbicara, semua merekomendasikan untuk Utsukushi katanya. Nah, mungkin pertanyaan gini dok, saya persingkat. Kalau misalkan ada pasien kanker dok, lebih bagusnya kalau menurut dokter konsumsi Utsukushi atau Subarasi atau bahkan dicampur, misalkan dikombinasi entah itu siang dan malam atau gimana, dan mungkin bisa di-sharing sekalian dok berapa takarannya versi dokter. Ya, jadi begini ya, kita tuh memang kalau belum ada penelitiannya memang agak susah menentukan mana yang terbaik. Memang seharusnya dilakukan penelitian ya, mana yang lebih efektif dibandingkan. Tapi kalau melihat dari penelitian zat aktif yang sudah diteliti gitu ya, dan lagi kita mempertimbangkan ekonomi. Kita harus selalu melihat faktor ekonomi, karena faktor ekonomi juga berpengaruh ke nanti kepatuhan dan juga
istilahnya konsistensi ya, konsistensi penggunaan dan juga stres ya, tingkat stres ya. Bayangkan aja minum itu satu sambil membayangkan harganya ya. Nah, kandungan-kandungan tadi kan sudah saya sebutkan beberapa contoh ya, bahwa zat-zat aktif pada makanan itu punya sifat anti kanker ya. Kalau dari melihat yang ada pada usukusi dan subarasi ya, usukusi ini pun sudah diteliti secara in vitro pada sel kanker kan ya, sudah ada bukti awalnya itu ya. Nah, mungkin butuh penelitian lebih lanjut, tapi setidaknya karena dia berupa suplemen makanan fungsional gitu ya. Kalau misalnya itu digunakan pada penderita kanker mungkin tepat ya, karena kan kandungannya tadi dia ada apa namanya, fucoidan, ada ekstrak nanas, ada kiwi, ada resveratrol, kemudian ada L-glutation, karena pada orang-orang yang menderita kanker rata-rata kekurangan itu. Kemudian salmon milk itu kandungannya dari penelitian yang sudah ada, dia mengandung bukan hanya omega 3 ya, bukan hanya omega 3, tapi juga ada magnesium. Magnesium ini penting dalam metabolisme vitamin D ya, dan di mana vitamin D ini penting dalam perbaikan sel, dalam sistem imun ya. Jadi kalau subarasi itu cenderung untuk regenerasi ya, regenerasi karena dia mengandung stem cell, mengandung peptida yang berasal dari stem cell ikan ya, dari marin placenta ya, kemudian ada ekstrak tumbuhannya juga tapi dari tomat ya. Ya mungkin perlu diteliti lagi kalau itu kombinasi ya, tapi sebaiknya kalau bisa dengan usukusi ya usukusi dulu gitu ya. Jadi dan lebih tepatnya mungkin kalau melihat dari kandungannya usukusi ya kalau kanker ya. Oke, mungkin itu menjawab teman tadi ada yang nanya kan teman-teman. Sama ini ada yang tanya, ini pertanyaan yang menurut saya kalau saya sih udah sering ketemu ya dok. Mungkin ya. Nggak tahu nih, ini ada yang tanya gini dok. Kalau kita ngomongin tentang paten ya, SOP Subarasi itu kita SOP 100 plus dan SOP Subarasi kita udah ada paten namanya regenerasi sel. Apakah kalau misalkan saya terkena kanker, terus saya kemoterapi, setelah saya kemoterapi, saya konsumsi Subarasi. Nah, apakah sel kanker yang udah, let's say kita bilang tidur karena kemoterapi, apakah jadi diregenerasi lagi sama Subarasi? Nah, itu. Ya. Jadi begini. Sel kanker itu ada perilaku yang bermacam-macam ya. Misalnya kanker payudara. Ada macam-macam jenis kanker payudara, tidak semuanya dia sensitif terhadap sinyal hormon ya. Yang ditakutkan itu kan karena kalau seperti subarasi itu meningkatkan insulin growth factor ya. Karena insulin growth factor itu meningkatkan pertumbuhan kanker kan gitu. Nah, memang harus diperhatikan faktor-faktor individu ini ya. Jadi kalau misalnya dia kankernya jenisnya yang sensitif terhadap hormon, sebaiknya jangan pakai ya, sebaiknya jangan pakai subarasi maksudnya. Ya, kalau usukusi silakan ya. Kalau misalnya dia tidak ada sensitivitas terhadap hormon ya mungkin bisa dipertimbangkan, tapi ingat ya, pemberiannya setelah kita pastikan bahwa kankernya mungkin sudah bersih gitu ya, atau dia sudah membaik. Nah, itu untuk meregenerasi sel-sel yang normal yang rusak ya, tapi tentu tidak terus-menerus ya, ada pertimbangan untuk melakukan maintenance karena memang yang sensitif sekali dengan insulin growth factor ini tetap kita harus berhati-hati, apalagi kalau belum diteliti
ke sana ya. Jadi memang semuanya butuh penelitian, Maka saran saya, jadi siapapun yang menggunakan pernah mempunyai pengalaman itu dikumpulkan, nanti kita pelajari, kemudian kita teliti menjadi bahan tinjauan awal, kita teliti untuk mengetahui dengan benar ya apakah memang penggunaan subbarasi ini benar-benar bisa digunakan pada orang-orang yang menderita kanker gitu ya. Nah, akan tetapi jangan terus nanti mengatakan juga bahwa setelah saya minum subbarasi kok kanker saya kambuh. Nanti dulu ya, belum tentu ya. Ini belum tentu. Jadi banyak faktor yang meningkatkan risiko kekambuhan, termasuk tadi kegemukan, pola makan itu ya. Jadi itu jadi memang semua faktor ini yang harus kita perhatikan juga. Jadi kalau mengkonsumsi konsumen tuh terus jangan terus berpikir wah konsumen ini berdasarkan penelitian begini, berarti ya kita udah konsumsi ini kita aman dong, nggak usah terlalu menjaga pola makan, nggak peduli dengan berat badan, nggak peduli dengan aktivitas fisik dan lain-lain ya. Jadi dan satu lagi kosmetik ya, rata-rata wanita itu karena pengen cantik nggak peduli kosmetiknya ini mengandung apa gitu ya, nggak perhatian, yang penting iklan yang lewat itu katanya begini begitu dia pakai aja. Dok, kalau misalkan untuk gaya hidup tertentu ya dok, ini Ya. saya sih cuman teman-teman saya mungkin ya termasuk. Jadi kayak contoh kalau misalkan kita olahraga, kita olahraga nge-gym misalkan, terus kita konsumsi suplemennya dok. Nah, konsumsi suplemennya ini biasanya kan kalau yang orang yang nge-gym yang benar-benar mereka mau badannya luar biasa gitu kan, pasti pakainya macam-macam. Dan kalau untuk wanita, biasanya kalau mereka ada semacam kayak gue mau kurus nih atau apa, itu mereka akan konsumsi obat diet mati-matian dan mungkin pola hidupnya jadi kurang sehat kalau menurut saya pribadi ya dok. Apakah itu salah satu, apakah itu bisa nyebabin kanker juga atau enggak sama sekali dok? Ya. Dua hal itu. Jadi saya bilang tadi kan kanker itu multifaktor, multi-hit ya, multi-step. Istilahnya itu multifaktor, multi-hit, multi-step ya. Paparan pertama kali mungkin dalam janin ketika ibu kita hamil itu, ya itu mungkin baru nanti kita tua baru muncul gitu ya, pertama kali misalnya ya. Nah, jadi suplemen diet ini makanya kita harus tahu ya dia cara kerjanya bagaimana, komposisinya apa. Jadi selalu baca dan pelajari dulu. Jangan langsung percaya ya. Lalu cara kerjanya terutama ya suplemen diet yang alami tentunya akan lebih baik ya. Terutama yang meningkatkan bakteri baik tadi ya. Kemudian juga harus diimbangi dengan pola makan yang sehat, pola hidup yang sehat. Sebenarnya kalau mau konsumsi suplemen sih nggak masalah asal dia sudah terbukti aman, punya izin edar gitu ya, apa namanya, yang namanya izin edar itu kan sudah menunjukkan bahwa suplemen itu sudah melewati kajian kan ya, sudah melewati kajian. Nah, jadi dalam menggunakan suplemen harus secara holistik ya kita menempatkannya hanya sebagai ibaratnya komplementer ya, komplemen hanya pembantu lah ya, jadi bukan yang utama, karena yang utama justru pola hidup dan pola makan, manajemen stres gitu ya, aktivitas fisik gitu, itu pentingnya. Biasa kalau kita hidup di negara-negara maju atau di lingkungan yang stressful gitu ya, kegemukan itu sekarang meningkat ya, karena orang cenderung kerja terus duduk kerjanya, nggak ada aktivitas, terus nanti makannya juga seenaknya sendiri, junk food gitu ya. Itu yang lebih penting daripada suplemen sebetulnya ya. Banyak minum air putih itu juga bagus, karena salah satu tanda kita metabolismenya baik itu kalau urin kita itu
baik ya, kecukupan air kita baik ya. Jadi selain tadi saya bilang selalu perhatikan BAB kita ya, buang air besar kita itu, bahkan dalam Islam tuh ada Nabi Muhammad tuh menyebutkan kalau kamu bisa BAB 2 kali sehari itu seperti kamu memiliki dunia, karena apa, sehat artinya gitu. Nah, ekosistem khususnya sehat ya. Jadi memang BAB itu yang baik pagi, malam mau tidur itu udah bersih ya, karena biar konsentrasi untuk memperbaiki sel itu benar-benar berjalan. Dan satu lagi tidur siang, penting ya, tidur siang. Kemudian kalau tidur matikan lampu ya, matikan lampu, karena hormon melatonin tadi ya yang berfungsi untuk memperbaiki sel itu baru bisa diproduksi kalau retina kita nggak kena cahaya ya. Maka kalau mata kita kena cahaya pada malam hari, mengapa cahaya itu disebut polusi ya? Karena ya itu salah satunya mengganggu hormonal kita, mengganggu circadian ritme kita ya. Maka kalau malam tuh matikan lampu ya. Di Jepang kayaknya ada program pematian lampu deh, bener nggak? Coba deh nanti cari tahu. Setahu saya kok ada ya sekarang, karena dianggap polusi sekarang cahaya itu ya. Cahaya di malam hari itu dianggap polusi ya. Oke. Matiin lampu, tapi kalau takut gelap gimana, Dok? Ada yang tanya. ada yang takut gelap, aduh berarti harus diterapi dulu ya kalau takut gelap ya. Kalau takut gelap pakai lampu yang redup dulu ya, atau pakai itu loh yang kayak kita kalau pas naik pesawat tuh kan ada kadang kita dikasih tuh yang penutup mata ya, penutup mata itu ya, karena memang dampaknya besar sekali nanti. Bayangkan aja tubuh kita nggak pernah diservis tuh seperti mobil yang nggak pernah ganti oli, nggak pernah masuk bengkel ya. Kacau deh. Nah, kalau seperti itu, kadang kita butuh sesuatu yang mengatur circadian ritme kita dan meningkatkan melatonin kita. Konsumsi banyak melatonin yang alami loh ya, bukan suplemen, karena yang suplemen ada. Pisang tadi, banyak makan pisang, berbanyak makan yang kayak triptofan ya. Kemudian apa ya? Minum kopi. Ya, minum kopi. Saya suka minum kopi. Kopi itu diketahui bisa mengurangi kerusakan DNA ya, tapi syaratnya nih ya, kopinya harus kopi yang benar-benar kopi asli, tidak pakai gula ya. Dan ada penelitian itu pada jam-jam tertentu. Jadi harus sesuai dengan jam biologis kita ya. Pada jam 8 pagi, jam 1 siang, dan jam 5 sore ya. Jangan malah minum kopi pada saat kita tidur ya. Dan juga jangan makan makanan yang berat pada saat mau tidur. Karena berat nanti ususnya bekerja memfermentasi makanan yang kita makan itu, sehingga justru tidak bisa memperbaiki sel ya. Itu.